Selamat datang di channel Star Filmku. Kali ini admin membahas film bergenre action, mengisahkan 4 orang wanita yang menghadapi dilema dan simpul yang berbeda dalam kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan dan impian masing-masing, mereka berpartisipasi dalam kompetisi game skala besar yang mendebarkan. Seperti apakah keseruan dari film ini? Langsung kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil sport menuju ke suatu tempat. Setibanya di sana, ia dihampiri anak buahnya yang berkata kalau pertandingan akan dimulai. Wanita itu ternyata masuk ke dalam sebuah game virtual tembak-menembak seperti PUBG. Dan saat di dalam gamenya, ia mampu menembak musuh-musuhnya satu persatu. Dengan senang hati, dia merasa sudah menang. Namun tiba-tiba, ia terkena headshot. Tembakan itu berasal dari seorang sniper wanita top global yang bernama Senyu. Tapi pada akhirnya, Senyu juga harus terkena tembakan dari seorang pria yang bernama Baolong. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita terlihat sedang marah-marah kepada seorang pria yang bernama Wang. Ia kesal karena telah dimanfaatkan selama ini. Sedangkan di jalan raya, ada seorang wanita yang sedang diminta ganti rugi oleh seorang ibu-ibu karena mobilnya tertabrak. Lalu terlihat juga ada seorang wanita yang sedang berjalan sambil membawa tas koper. Ia mendapat telepon dari ayahnya. Dan di sisi lain, di sebuah warnet, seorang ibu sedang memarahi anaknya karena nilai ujiannya jelek. Dan ternyata ibu itu salah orang. Lalu dia bertemu dengan anaknya yang bernama Senyu. Tapi Senyu langsung meninggalkan ibunya. Berpindah di suatu tempat, para peserta memasuki arena kompetisi game virtual. Senyu yang sudah di sana ternyata cukup terkenal di game itu karena dirinya menyandang predikat top global. Lalu datang seorang peserta pria yang juga terkenal. Ia bernama Baolong. Total ada 100 peserta yang ikut dalam permainan itu. Mereka akan memperebutkan hadiah uang yang sangat besar. MC kemudian membuka acara dan semua peserta bersiap-siap akan memasuki game. Dan dalam hitungan mundur, semua peserta sudah masuk ke dalam dunia game virtual. Di game yang pertama ini, mereka dibagi menjadi 25 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Mereka memperebutkan hadiah uang sebesar 10 juta RMB atau kalau dirupiahkan 22 miliar. Dan pembagian kelompok pun dimulai. Senyu berada di tim hampir sama 3 perempuan lainnya, sedangkan Baolong di tim lainnya. Saat di pesawat, mereka saling memperkenalkan diri. Dimulai dari Xiaopei peringkat 36, Wang Jianan peringkat 17, dan Dai Xiao peringkat 16. Sedangkan Senyu adalah seorang sniper terkenal top 1 di game itu dan dia memiliki sifat yang dingin. Saat mereka akan terjun, tak sengaja Jianan melihat Wang, lalu dia mengejarnya dan diikuti semua peserta terjun dari pesawat menuju arena permainan. Para peserta telah mendarat. Terlihat Baolong sepertinya mendapat rekan setim yang seperti bot. Sedangkan Xiaopei tersangkut di pohon. Dan tiba-tiba ada panah yang mengarah kepadanya. Pemanah itu lalu keluar. Akan tetapi ia menjadi panik. Dan dengan cepat Senyu menyerang dan menghajar pemanah itu. Lalu dia mengeliminasinya. Terlihat Jianan berada di sebuah ruangan. Di belakangnya ada musuh yang siap menyerangnya. Namun dengan sigap, Jianan menghajar musuhnya dan mengeliminasinya dengan menggunakan panci teflon. Xiaopei sepertinya rekan tim Senyu yang paling amatir. Mereka bertemu dengan 3 orang musuh. Saat mereka sembunyi, Xiaopei tak sengaja cegukan dan akibatnya mereka ketahuan oleh musuh dan Senyu ditodong senjata, namun dengan mudah
Shen Yu balik menyerang musuhnya dan ia mampu mengalahkannya. Kemudian Shen Yu mengambil senjata sniper, lalu dia membidik Baolong dari kejauhan. Akan tetapi, si gelut terus menghalanginya, dan karena ulah Xiao Wei yang melemparkan granat asap, semuanya menjadi gagal. Kemudian Xiao Wei dengan kekonyolannya tak sengaja memanah kaki Shen Yu. Untung saja itu tak membuat Shen Yu berakhir. Mereka lalu bertemu dengan Jianan di sebuah bangunan, dan lagi-lagi Xiao Wei membuat ulah dengan mengambil granat dan melempar ke teman-temannya sendiri. Akibatnya, nyawa mereka menipis. Di saat mereka sedang sekarat, terdengar ada musuh yang mendekat. Ternyata itu adalah Dak Xiao. Belum juga berperang, para perempuan ini sudah bertengkar, dan Shen Yu yang kesal akhirnya pergi sendirian. Beberapa waktu kemudian, terlihat MC mengumumkan total peserta tersisa 73 orang. Baolong berada di posisi pertama dengan jumlah kill terbanyak, dan Shen Yu di posisi kedua. Zona arena permainan dipersempit, dan para pemain harus segera mencari tempat yang aman. Jianan, Xiao Wei dan Dak Xiao pergi ke kota es tanpa Shen Yu. Setibanya di sana, mereka masuk ke sebuah rumah. Jianan memberi perintah agar mereka mulai berpencar. Saat Jianan memeriksa beberapa ruangan, ia diharuskan menghadapi beberapa musuh sendirian. Ketika Jianan terdesak, beruntungnya dia ditolong oleh Dak Xiao. Di tempat lain, Baolong sudah mengunci Shen Yu dan siap menembak. Akan tetapi, dia gagal karena ulah rekan setimnya sendiri yang menutup pintu dengan menggunakan mobil. Dan konyolnya lagi, mereka malah meledakkan mobil yang membuat Baolong menjadi sekarat. Kembali lagi ke Jianan dan kawan-kawan yang sedang mengincar cermin scope 8 kali lipat, dan benda itu berada di tengah-tengah lahan kosong. Karena curiga, Dak Xiao melarang Jianan mengambilnya. Namun Jianan keras kepala, dan benar saja itu adalah jebakan. Mereka berdua lalu tertembak. Dan dengan lugunya Xiao Wei muncul membawa baju dan tidak sadar ada musuh di belakangnya. Terlihat Baolong masih mengincar Shen Yu. Dia menembak Shen Yu beberapa kali, namun beruntung Shen Yu memiliki energi drink yang mampu mengembalikan staminanya. Kemudian Shen Yu melacak posisi rekan-rekannya, dan saat itu dia mendengar Xiao Wei berkata bahwa dia tidak akan memberitahu di mana Shen Yu berada, dan dia tidak akan mengkhianati timnya. Shen Yu lalu berhasil kabur dari Baolong dan segera membantu teman-temannya. Setelah menghabisi musuhnya, tim Shen Yu hampir menjadi kompak. MC kemudian mengumumkan permainan masuk ke babak ketiga dengan jumlah peserta yang tersisa 40 orang, dan Shen Yu menjadi peringkat pertama dengan jumlah kill terbanyak. Kembali lagi di arena pertandingan, Jianan bertanya kepada Xiao Wei apakah benar dia pernah ikut permainan ini dan kenapa dia begitu ceroboh dan tidak tahu apa-apa. Mereka lalu meninggalkan Xiao Wei sendirian. Melalui sambungan suara, akhirnya Xiao Wei berkata jujur kepada teman-temannya. Dia sebenarnya memang belum pernah ikut permainan ini, dan Xiao Wei ikut karena ingin membantu usaha ayahnya yang bangkrut, dan jika tidak segera melunasi utang-utangnya, ayahnya terancam di penjara. Mendengar pengakuan Xiao Wei yang jujur, mereka pun kembali menjemput Xiao Wei. Lalu Jianan dan yang lain memberikan kursus kilat kepada Xiao Wei tentang semuanya dalam permainan itu. Namun tetap saja Xiao Wei ceroboh. Dalam perjalanan, Shen Yu melihat sebuah pesawat di atas mereka. Lalu mereka pun mengejarnya, sedangkan para peserta lain juga ikut mengejar. Lalu mereka saling bertempur memperebutkan airdrop itu. Tetapi Jianan dan kawan-kawan mengamati dari jauh. Hingga tak lama kemudian, Jianan melihat Wang. Seketika Jianan sangat bernafsu menghabisi Wang. Jianan berpencar meninggalkan timnya.
sedangkan Shen Yu mendapat telepon di saat yang tidak tepat. Jianan ditembaki karena dia ceroboh meninggalkan tim. Beruntung dengan rekannya masih bisa melindunginya. Shen Yu kembali mendapat telepon, ternyata ibunya yang menelpon. Karena Shen Yu telah meninggalkan permainan, maka dia butuh waktu 3 menit untuk bisa masuk kembali dalam permainan tersebut. Dan sekarang nasibnya berada di tangan teman-temannya. Dak Xiao lalu pergi menolong Jianan, sedangkan Xiao Pei menjaga Shen Yu. Jianan tertembak dan sekarat, tapi Dak Xiao tepat waktu dan menolongnya. Shen Yu dalam bahaya karena tim Baolong datang dan dia hanya dilindungi oleh Xiao Pei. Saat Baolong sedang membidik Shen Yu, beruntung mobil yang dikendarai Dak Xiao datang dan membawa mereka pergi. Mereka dikejar oleh 2 mobil, sementara proses in-game Shen Yu masih berada di 70%. Aksi tembak-menembak dari atas mobil pun terjadi. Dak Xiao, Jianan, dan Xiao Pei berusaha sekuat tenaga menahan serangan musuh. Dan setelah beberapa menit, akhirnya Shen Yu kembali dalam permainan, lalu menembaki kedua mobil yang mengejar mereka. Setelah merasa aman, mobil Wang melintas di depan mereka. Lalu Jianan menyuruh Dak Xiao tancap gas dan mengejar mereka. Dak Xiao berkata kalau di depan mereka adalah lingkaran zona listrik dan mereka tidak bisa mengejar lagi. Akan tetapi, Jianan keras kepala dan tetap ingin mengejar Wang. Namun sialnya, mobil mereka malah terjebak di pasir. Mereka berempat kemudian berlari sekuat tenaga menghindari lingkaran zona listrik. Beruntung mereka dapat selamat dari zona listrik. Tapi Jianan tetap marah-marah karena Dak Xiao tinggal, bukan terus mengejar Wang. Entah kenapa Jianan semakin menjadi-jadi dan terus saja marah-marah. Terungkaplah yang sebenarnya, ternyata Wang adalah kekasih Jianan dan Jianan ditinggal selingkuh dengan perempuan lain. Maka dari itu, Jianan sangat bernafsu mengejar Wang dan dia ikut permainan ini bukan karena uang, tapi karena ingin bertemu dengan Wang dan meminta kejelasannya. Kemudian Jianan pergi seorang diri menyerang Wang dan timnya. Setibanya di sana, kedua orang ini bertempur sambil bertengkar soal hubungan mereka. Wang lalu berpura-pura meminta maaf pada Jianan, tapi dengan liciknya menyuruh rekannya untuk bergerak. Di saat Jianan lengah oleh bujuk rayu Wang, rekan tim Wang menembaknya. Jianan terkepung dan dia hanya menunggu waktu untuk tereliminasi. Dan lagi-lagi dia diselamatkan oleh teman-temannya. Mereka menembak teman-teman Wang dan Wang yang masih hidup merengek-rengek dan memohon agar Jianan memaafkannya. Jianan tak mau tertipu lagi oleh bujuk rayunya dan dia langsung menembak Wang. Setelah itu, mereka saling curhat kehidupan mereka yang dimana Shen Yu untuk pertama kalinya bicara dengan mereka. Ia mengatakan jika pertandingan ini bukan karena uang, tapi dia hanya ingin piala dan membuktikan kepada ibunya. Sementara Dak Xiao memang butuh uang untuk membayar ganti rugi mobil yang telah dia tabrak, dan sesi curhat ini membuat mereka semakin tambah kompak. MC lalu menginfokan bahwa permainan sudah memasuki babak akhir atau final. Kini Shen Yu dan teman-temannya menemukan sebuah kotak grup yang sangat besar, tapi ternyata isinya adalah sebuah tank dan pengemudinya adalah Baolong. Ternyata Baolong sudah lebih dulu mengambil tank itu dan mulai mengejar dan menembaki mereka. Shen Yu dan teman-temannya sekuat tenaga menahan serangan tank Baolong. Xiao Pei berada dalam bahaya, ia tertembak dan akan dilindas tank. Jianan dengan cepat menyelamatkannya. Dak Xiao ternyata mengambil mobil dan dia mengikatkan beberapa jerigen bensin di badan mobil. Ia bersiap mengorbankan dirinya agar teman-temannya selamat. Sedangkan Jianan segera berlari dan melemparkan granat ke dalam moncong tank. Namun ternyata Baolong belum mati dan dia menembaki Jianan hingga akhirnya Jianan tereliminasi. Lalu Shen Yu bertempur 1 lawan 1 dengan Baolong. Mereka beradu skill menembak jarak dekat. Ketika Shen Yu dalam posisi terdesak, Xiao Pei berinisiatif untuk memancing Baolong. Dia berlari tepat di mana Baolong membidik. Saat Baolong melepaskan tembakan pada Xiao Pei, ternyata Shen Yu telah membidik hingga ia berhasil melesatkan tembakan dan mengenai tepat di kepalanya Baolong.
Senyu akhirnya menjadi sang juara kompetisi nasional game virtual. Ia pun disambut oleh ketiga rekan timnya. Ibu Senyu yang berada di tempat itu juga terharu melihat putrinya menjadi juara kompetisi. Film pun berakhir dengan memperlihatkan mereka berempat bertemu dengan Ratu Aka, seorang instruktur pelatih kompetisi internasional.